The Reincarnated Villain Makes the Heroine Fully Back for Forgiveness Chapter 101 Bahasa Indonesia. Di benua Lingxuan, saudaraku duduk di singgasana itu, menjaga gerbang perunggu di langit, sepanjang hari. Xiao Yanran tidak bisa membantu tetapi menutup mulutnya saat ini. Saat itu, dia mendengar banyak orang diam-diam menggosipkan Lin Yan. Awalnya, Xiao Yanran tidak menganggapnya serius. Semakin dia mendengarkan, semakin dia mulai menyadari bahwa kakaknya terobsesi dengan tahta Kaisar Langit. Jika dia tidak begitu terobsesi dengan tahta Kaisar Langit, mengapa dia duduk di singgasana yang dingin itu sepanjang hari, tidak pernah ingin pergi? Akibatnya, dia akhirnya mengerti mengapa kakaknya tidak ingin meninggalkan tahta. Itu karena dia tidak dapat melakukannya. Siapa yang ingin tinggal di satu tempat selama 10.000 tahun jika itu yang terjadi? Yang lain melihat tahta dingin sebagai tahta Kaisar Langit. Bagi Lin Yan, itu adalah penjara sungguhan. Selama 10.000 tahun, dia di penjara. Di benua Lingxuan, bab lanjutan tersedia di Patreon. Bersambung, The Reincarnated Villain Makes the Heroine Fully Back for Forgiveness Chapter 102 Bahasa Indonesia. Di dalam layar di langit, saudaraku, aku telah membuat terobosan ke alam sage. Di aula Lingqiao, suara ceria Xiao Yanran terdengar saat dia bergegas masuk. Sosoknya memancarkan fluktuasi spasial yang unik di alam sage saat ini. Lin Yan berdiri di atas tahta Kaisar Langit dengan ekspresi terkejut. Bagus, aku akan memberitahu Tenggang dan yang lainnya nanti. Mari kita rayakan bersama. Menanggapi kata-kata Lin Yan, Xiao Yanran merasa sedikit malu. Setelah 10.000 tahun, Xiao Yanran masih sangat pemalu. Sejak Lin Yan menjadi Kaisar Surgawi, dia memberinya harta eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, masih butuh lebih dari 1000 tahun baginya untuk mencapai alam sage. Dia hanya bisa berkultivasi pada tingkat ini. Tanpa harta yang disediakan Lin Yan untuknya, dia tidak akan bisa membuat terobosan ke alam sage sampai akhir hidupnya. Itu karena aku tidak memiliki tekanan dalam kultivasi pada waktu itu sehingga kemajuan aku lambat. Jantungnya berdebar kencang saat dia menatap layar di atas. Ekspresi panik segera muncul di wajahnya. The Reincarnated Villain Makes the Heroine Fully Back for Forgiveness Chapter 103 Bahasa Indonesia. Pada saat ini, hampir semua orang terkejut. Iblis Paseles telah muncul kembali. Kaisar Langit menghadapi situasi sulit, bukan? Itu benar, dia harus berurusan dengan gerbang perunggu di Istana Surgawi dan Iblis tanpa fase. Tidak hanya itu, tetapi saudara perempuan Kaisar Langit dan Permaisuri Langit kemudian berbalik melawannya. Mereka juga telah membentuk aliansi Kaisar Anti Surgawi. Saya pikir anggota aliansi ini adalah lelucon. Bagaimana mereka bisa mengalahkan Kaisar Langit dengan kemampuan mereka? Pada akhirnya, mereka masih membunuh Kaisar Langit, bukan? Pasti ada yang salah, bagaimana bisa semut membunuh Kaisar Langit? Orang-orang di seluruh benua Lingxuan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri saat ini. Ketika Lin Feng dan yang lainnya mendengar kata-kata mereka, kulit mereka menjadi jelek. Awalnya, mereka memiliki reputasi yang sangat baik, tetapi sekarang mereka menjadi penjahat karena membunuh Kaisar Langit. Namun, reputasi Kaisar Langit berubah drastis dalam waktu singkat. Tunggu dan lihat, Kaisar Langit akan menjadi jahat dan menjijikan dalam beberapa ribu tahun. Kamu akan terus mengkritiknya, lalu berbalik dan memuji kami karena telah membunuhnya. Berpikir demikian, Lin Feng yang marah, dan yang lainnya mendengus dingin. Melihat layar di atas, Xiao Yanran ketakutan, bahkan tubuhnya sedikit gemetar dan menjadi semakin ketakutan. Meskipun dia tidak memiliki memori dikendalikan oleh Iblis Paseles, dia jelas ingat dipenjarakan oleh kakaknya di Infernal Fire Domain tak lama setelah mencapai Saint Realm. Dia sekarang menyadari bahwa kakaknya Lin Yan menguncinya ke domain api neraka untuk mengeluarkan benih iblis di dalam dirinya, tetapi tidak untuk membunuhnya. Mungkinkah kakak itu juga ingin aku menjadi seperti saudari Xiao Mei, penuh dengan kebencian, dan melenyapkan benih iblis surgawi di tubuhku? Apakah itu sebabnya dia mulai memperlakukanku dengan sangat dingin? Pada saat ini, Xiao Yanran akhirnya mulai memahami penyebab tindakan Lin Yan. Meski begitu, dia menolak untuk menerima kebenaran ini. Sekarang setelah kakaknya meninggal, dia kehilangan kesempatan untuk menebus kesalahan. Mustahil baginya untuk menghadapi masa depan jika dia menerima kenyataan kejam ini. Di dalam langit di layar, setelah menatap Xiao Mei sebentar, Lin Yan kembali ke Istana Surgawi dengan Xiao Yanran di pelukannya. Dia menidurkan Xiao Yanran terlebih dahulu, meninggalkan Istana Surgawi sendirian, dan muncul di depan sebuah gua dengan rona merah. Orang-orang dari benua Lingxuan, termasuk Xiao Yanran, gemetar saat melihat gua ini. Karena mereka semua mengenali gua itu, wilayah api neraka. Di benua Lingxuan, gua ini menjadi terkenal karena Kaisar Langit menyiksa banyak pembudidaya. Pendapat semua orang tentang Infernal Fire Domain cukup konsisten pada awalnya. Namun, ketika orang-orang melihat Kaisar Langit di layar saat ini, mereka berubah pikiran. Dari apa yang kita ketahui tentang masa lalu Kaisar Langit, bagaimana dia bisa menciptakan domain api infernal dan menyiksa orang tanpa alasan? Pasti ada tujuan tersembunyi lainnya. Tidak hanya Infernal Fire Domain tetapi juga Heart Devouring Pond sepertinya sama. Hentikan omong kosong itu dan terus awasi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di tengah suara gumaman orang-orang di benua Lingxuan, Lin Yan melangkah ke dalam gua ini saat dia mulai memanifestasikan banyak api di tangannya. Api roh bawaan, api Red Lotus Karma, api setan teratai murni. Api dingin roh tulang, satu demi satu, dia melemparkan puluhan api unik ke dalam gua. Tidak butuh waktu lama bagi gua untuk dilalap lautan api. Bahkan roh api lahir darinya. Lin Yan, apakah ini domain api infernal yang telah kamu teliti dengan susah payah selama ribuan tahun? Apa menurutmu ini bisa menangani keberadaan seperti Paseles Devil? Sosok roh artefak muncul dari Liontin Giok Lin Yan. Karena artefak ini telah mengikuti Lin Yan selama ribuan tahun, dia tahu gerakan dan pikirannya. Setelah mendengar pertanyaan artefak senjata, Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, saya tidak tahu, tapi ini adalah cara paling efektif yang dapat saya pikirkan. Kombinasi dari The Heart Devouring Pool dan Infernal Fire Domain memiliki kesempatan tinggi untuk mengusir benih iblis. Di benua Lingxuan, klik, meskipun banyak orang tidak menonton layar dari awal, semua pembudidaya di seluruh benua Lingxuan gempar saat ini.
Domain api neraka, kolam pemakan hati, kedua tempat ini terkenal di benua Lingxuan, menjadikan Kaisar Langit seorang tiran. Namun, Kaisar Langit telah menciptakan tempat-tempat ini untuk menghadapi iblis tanpa fase. Bukankah itu berarti selama 10.000 tahun terakhir, semua orang telah menganiaya Kaisar Langit? Kaisar Langit diam-diam berurusan dengan iblis Paseles. Namun, tidak ada yang tahu iblis Paseles ini ada kecuali Kaisar Langit. Dengan demikian, kesalahpahaman mereka tentang Kaisar Langit semakin memburuk dari waktu ke waktu. Petik 2. Kaisar Langit diam-diam telah melakukan banyak hal untuk kita, untuk seluruh benua Lingxuan. Seseorang berteriak keras, dan jumlah orang yang berteriak berlipat ganda. Apakah Kaisar Langit menutupinya? Lin Feng dan yang lainnya semuanya tercengang saat ini. Tapi segera, wajah mereka berubah suram. Mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu, sama sekali tidak bisa. Jika tidak, bukankah menentang Kaisar Langit dan membunuhnya akan menjadi lelucon? The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 104 bahasa Indonesia. Itu tidak bisa diterima, itu benar-benar tidak dapat diterima. Di Aula Lingqiao Istana Surgawi, Lin Feng dan anggota aliansi Kaisar Anti Surgawi saling menatap dengan panik. Mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan yang cepat. Beberapa saat yang lalu, mereka melawan Kaisar Langit Tiran sebagai pahlawan. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi sekelompok semut bodoh yang menyerang Kaisar Langit. Mereka tidak bisa menerimanya, bagaimana mereka bisa? Dengan berbisik, Lin Feng berkata kepada yang lain dengan wajah pucat, kita harus membalikkan situasi ini dengan cara apapun. Beritahu orang-orang kita untuk menyebarkan berita yang tidak menyenangkan tentang Kaisar Langit secepat mungkin. Bukan hanya mereka yang hadir di sini yang membentuk aliansi Kaisar Anti Surgawi. Di antara para kultivator di sekitar sini, ada pasukan kultivator yang semuanya bisa dianggap sebagai kebanggaan surga. Mereka akan melakukannya terlepas dari apakah Lin Feng memintanya. Kecuali jika mereka menemukan cara untuk membalikkan situasi saat ini, mereka tidak akan mampu menghadapi masa depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa kultivator aliansi Kaisar Anti Surgawi menangis terseduh-seduh, merasa tersesat. Tidak hanya tahta Kaisar Langit yang direnggut oleh permaisuri asing di depan mereka, mereka juga menjadi tikus jalanan yang dikutuk semua orang karena mereka berperang melawan Kaisar Langit. Tidak peduli apakah mereka kehilangan muka atau mati, mereka dianggap kalah. Oleh karena itu, anggota Anti-Heavenly Emperor Alliance merasa putus asa saat ini. Di benua Lingxuan, sebagian besar murid dari Sekte Awan Surgawi dirasuki oleh iblis tanpa fas. Segera tangkap mereka dan tempatkan mereka di domain api infernal. Di dalam aula Lingqiao, sosok Lin Yan muncul dalam kegelapan. Hanya suaranya yang dingin yang terdengar di aula. Meskipun wajah mereka mencurigakan, Tenggang dan yang lainnya menganggukkan kepala, berbalik dan pergi. Sekte Awan Surgawi, yang telah ada di benua Lingxuan selama ribuan tahun, ditangkap oleh Istana Surgawi. Segera setelah kejadian ini, benua Lingxuan gempar. Di masa lalu, Lin Yan mengirim ahli Istana Surgawi untuk menangkap orang, tetapi sebagian besar tangkapan adalah dari seorang kultivator tunggal. Sebaliknya, alasan penangkapan iblis Paseles secara langsung mempengaruhi seluruh sekte. Perilaku seperti ini tidak manusiawi. Tiba-tiba, nama Kaisar Langit Tiran tersebar luas. Di dalam aula Lingqiao yang dingin, Lin Yan duduk sendirian di singgasana Kaisar Langit dan menatap gerbang perunggu di langit. Ada celah yang tampak sedikit lebih lebar dari 1000 tahun yang lalu. Lin Yan, kamu seharusnya sudah menyadari bahwa iblis Paseles begitu merajalela sehingga memiliki seluruh kultivator Sekte Awan Surgawi, dengan sengaja mengadu dombamu. Jika ini terus berlanjut, semua kultivator benua Lingxuan akan memperlakukanmu sebagai musuh. Pada saat yang sama, dari liontin batu giok di tubuh Lin Yan, suara roh artefak itu keluar saat sosoknya perlahan muncul. Lin Yan tidak menjawabnya tetapi menatap gerbang perunggu di atas kepalanya dengan wajah dingin dan berkata, selama gerbang perunggu tidak ditutup, hal seperti itu akan terus terjadi. Roh senjata menatap Lin Yan dengan ekspresi tenang untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan, tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa bahkan kamu tidak yakin untuk menutup gerbang perunggu ini. Sudut mulut Lin Yan menunjukkan senyum dingin, jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku mungkin masih bisa menutupnya. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 105 bahasa Indonesia. Sekte 10.000 Pedang adalah salah satu sekte paling menonjol di benua Lingxuan. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat, sejarahnya berlangsung lebih dari 10.000 tahun. Kaisar Langit sekarang menargetkan sekte besar ini. Kaisar Langit mengeluarkan perintah untuk menangkap semua orang dari sekte tersebut dan melemparkan mereka ke wilayah api neraka. Segera, berita ini menyebar ke seluruh benua Lingxuan, menyebabkan kegemparan. Tapi di dalam Sekte 10.000 Pedang, pada saat ini, hening. Menatap ke langit, Master Sekte dari Sekte 10.000 Pedang memiliki senyum di wajahnya. Kaisar Langit memerintahkan semua orang di Sekte 10.000 Pedang untuk memasuki domain api infernal. Dari atas, suara Jenderal Istana Surgawi bergema. Ketika Master Sekte dari Sekte 10.000 Pedang mendengar ini, dia memimpin banyak murid keluar dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Saat dia keluar dari sekte, wajahnya berubah dari senyum dingin menjadi wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Patriark Sekte 10.000 Pedang raung marah. Di dalam layar di langit, The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 106 bahasa Indonesia. Ledakan, dengan ekspresi tercengang, Long Fei Jian jatuh ke tanah dengan pantatnya. Dia adalah pemilik tulang pedang bawaan, dan juga setelah kehancuran 10.000 pedang sekte dia mulai berkultivasi. Mungkinkah bayi ini aku? Tidak mungkin, wajah Long Fei Jian menjadi pucat. Bagaimana mungkin Kaisar Langit begitu baik padanya setelah menganiayanya dengan segala cara? Kaisar Langit bahkan berencana membuatnya naik tahta di masa depan. Karena kondisi Long Fei Jian, sebagian besar pembudidaya di sekitarnya memandangnya dengan penuh simpati. Mereka juga terkejut, diketahui bahwa saudara Long Fei Jian memiliki dendam terhadap Kaisar Langit dan selalu ingin membunuhnya. Long Fei Jian menatap kosong ke layar. Lin Yan menggendong bayi itu dan dengan tenang berkata, bayi ini sama mengesankannya dengan seekor naga. Karena dia adalah seorang yatim piatu dari Sekte 10.000 Pedang, dia seharusnya dipanggil Long Fei Jian.
Artefak senjata di sebelah Lin Yan mengabaikan perasaannya yang mengerikan dalam menamai orang. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan nada berat. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin melatih penerus tahta dan menutup gerbang perunggu itu? Iya, Lin Yan tidak membantah tetapi mengangguk. Ketika saya menutup gerbang perunggu itu, sumber kekuatan iblis Paseles akan terputus. Pada saat itu, selama ada Kaisar Langit yang lebih kuat di benua Lingxuan, itu akan cukup untuk membasmi iblis Paseles. Mendengar kata-katanya, artefak senjata itu mengerutkan kening. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Sudahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Itu tidak lain adalah kematian. Lin Yan terlihat santai dan berkata dengan lemah, aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat yang baik. Di benua Lingxuan. Tidak, Kaisar Langit, kamu tidak boleh mati. Benua Lingxuan masih membutuhkanmu. Kamu harus hidup. Yang Mulia lelah, kesepian karena tidak dipahami dan duduk sendirian di singgasana yang dingin selama puluhan ribu tahun. Tidak ada yang mengerti dia. Jika itu aku juga akan merasa lelah. Banyak orang sudah menangis saat mendengar kata-kata Lin Yan. Kaisar Langit yang tak terkalahkan telah menekan segalanya dan dengan acuh tak acuh duduk sendirian di atas tahta. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Kaisar Langit lelah. Dia adalah Kaisar Langit, kekuatannya tak terkalahkan, namun dia masih manusia. Dia memiliki perasaan, keterikatan, dan keinginannya. Tapi karena dia duduk di singgasana Kaisar Langit, ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Apa yang tersisa baginya hanyalah kesepian. Setiap orang akan merasa sulit untuk hidup dalam situasi seperti itu. Di benua Lingxuan, ledakan, Ratu Iblis, dikelilingi oleh nyala api dan membawa bayangan samar burung phoenix di tubuhnya, dengan keras menghancurkan dua senjata abadi yang telah menjebaknya. Semua orang suci iblis kembali ke 10.000 kerajaan iblis. Ratu Iblis mengeluarkan perintah saat dia melirik para orang suci iblis di sekitarnya. Wajah mereka tampak ketakutan, dan mereka hanya bisa bertanya, bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Api tubuh Ratu Iblis tumbuh lebih intens. Tentu saja, aku akan menyelamatkannya, jadi bagaimana jika dia memasuki gerbang perunggu itu? Lihat aku menghancurkan gerbang perunggu itu. Banyak orang suci iblis segera meraung, kami bertekad untuk menyelamatkan Kaisar Langit bersama Ratu. Kaisar Langit adalah dermawan kami. Namun, Ratu Iblis tidak mengizinkan mereka untuk berbicara lebih jauh. Dengan lambaian tangannya, dia memindahkan semua orang suci iblis ini kembali ke kerajaan 10.000 iblis sementara suara dingin dan tegas terdengar di telinga mereka, kalian semua kembali, dan jangan tinggalkan kerajaan 10.000 iblis tanpa saya, memesan. Yang Mulia, satu persatu, Demon Saint menangis. Setelah Ratu Iblis pergi, mereka tahu dia mungkin tidak akan pernah kembali. Tatapannya diarahkan pada Xiao Yanran dan beberapa orang lainnya di samping saat dia dengan santai memindahkan Demon Saints. Xiao Yanran dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka pada saat ini. Wajah mereka pucat dengan mata tak bernyawa. Putus asa, tubuh mereka hanya mengungkapkan keputusasaan yang tak ada habisnya. Putus asa dolar-dolar saya, semangat semuanya. Kita tidak tahu apakah Big Stone masih hidup atau sudah mati. Dia mungkin masih menunggu kita. Selain itu, bahkan jika dia sudah mati, kita harus menemaninya sampai mati daripada menunggu di sini. Petik 2. Pada akhirnya, suaranya yang tegas membangunkan Xiao Yanran, Xiao Mei, dan bahkan Tenggang. Ya, benar, suami mungkin masih menungguku. Wajah putus asa Xiao Mei bersinar dengan tekad baru. Itu sama dengan Xiao Yanran. Meskipun Tenggang sudah jatuh sekali sebagai abadi, tubuhnya seperti nyala api. Karena dia abadi, dia memaksakan dirinya untuk memulihkan kekuatan ke alam abadi. Tanahnya mungkin jatuh secara permanen sebagai akibat dari langkah ini. Tenggang membakar asal-usul abadi dan meraung dengan marah, ayo kita kembalikan kakak. Tidak peduli apa, kita harus mendapatkannya kembali. The Reincarnated Villain makes the heroines fully back for forgiveness chapter 107 Bahasa Indonesia. Bab 107, penjahat yang bereinkarnasi membuat para pahlawan wanita menangis memohon pengampunan. Seiring waktu, lebih banyak sekte binasa di bawah Kaisar Langit. Karena alasan ini, Kaisar Langit menjadi terkenal sebagai sosok yang kejam dan ganas. Di hadapan kekuatan Lin Yan yang hampir tak terkalahkan, seluruh benua Lingxuan bergetar. Namun demikian, orang banyak tidak peduli tentang hal ini. Tidak ada keraguan dalam pikiran mereka bahwa Kaisar Langit menghancurkan semua sekte yang terkait dengan iblis tanpa fase. Kerumunan juga mengerti bahwa iblis Paseles dimaksudkan untuk mengekspos kelemahan Lin Yan. Lin Yan memiliki hati yang kuat, dan dia tidak pernah mengungkapkan kelemahan apapun. Semua orang di benua Lingxuan sekarang menganggap Lin Yan sebagai musuh mereka. Iblis Paseles dapat mengeksploitasi ini di masa depan untuk mengganggu seluruh benua. Kerumunan lebih peduli tentang ini pada saat ini. Lin Yan memilih beberapa anak surgawi dari seluruh benua Lingxuan, dan mereka semua dilatih olehnya untuk menjadi penggantinya. Di antara mereka adalah Long Fei Jian, yang memiliki tulang pedang bawaan. Tulang pedang bawaan milik Long Fei Jian. Duan Xiaoyu memiliki tubuh pedang spiritual. Roh angin tak terkalahkan dimiliki oleh Ling Huda. Anak-anak surgawi dipilih dengan cermat dan ditempatkan di tempat-tempat di mana ki spiritual berlimpah. Lin Yan menyediakan harta surgawi dan duniawi untuk memastikan pertumbuhan mereka yang cepat. Di Aula Ling Qiao Istana Surgawi. Dalam aliansi Kaisar Anti Surgawi, anak-anak surgawi tertegun hingga terdiam. Kakak Duan, Celestial Tot yang kamu makan sebelumnya sebenarnya diberikan oleh Kaisar Langit. Kakak Hu, teknik duel pedang yang kamu kembangkan juga diletakkan di sana oleh Kaisar Langit. Kesalahan, anak-anak surgawi kini telah mengalami seperti apa rasanya. Mereka saling menatap, bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Kaisar Langit diam-diam melatih mereka, dia seperti tuan bagi mereka. Tapi mereka tidak menghargainya, sebaliknya, mereka bergabung dan menyerang Istana Surgawi, memaksa tuan mereka mati. Selain itu, pemandangan ini sekarang menutupi seluruh benua Lingxuan. Jelas bagi semua orang bahwa Kaisar Langit baik kepada mereka. Di masa lalu, mereka telah menyebabkan banyak ributan dengan berkhotbah menentang Kaisar Langit. Hampir semua pembudidaya ini tercengang. Long Fei Jian yang jatuh memandang penuh simpati pada anggota aliansi lainnya. Kulitnya cerah pada saat ini. Aku bukan satu-satunya, semua orang sebenarnya.
Melihat ini, Long Feijian merasa jauh lebih santai. Di benua Lingxuan, Kaisar Surgawi sepertinya mengasuh mereka. Iya, lebih seperti dia membesarkan mereka. Tunggu, mereka adalah orang yang sama yang mengganggu Kaisar Langit di masa lalu, bukan? Iya, itu mereka. Mereka juga membentuk aliansi anti Kaisar Langit. Aliansi Kaisar anti Surgawi apa? Itu adalah aliansi serigala bermata putih. Ada banyak gumaman di antara para pembudidaya. Ketika para pembudidaya aliansi Kaisar Surgawi di Aula Lingqiao mendengar suara-suara bergumam ini, mereka semua merasa malu. Mereka tidak sabar untuk menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Sementara Lin Feng berdiri di samping, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menatap wajah sekutunya, yang wajahnya merah karena malu. Aku tidak ada hubungannya dengan Kaisar Langit. Aku bisa berlatih sampai hari ini dan mengalami banyak pertemuan kebetulan sendirian. Lin Feng bergumam di dalam hatinya. Di dalam layar, Lin Yan menekan Pasales Devil dan mengasuh anak-anak surgawi secara diam-diam. Meskipun demikian, banyak orang di benua Lingxuan mengutuknya sebagai seorang tiran. Tatapan aneh akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Akibatnya, Lin Yan jarang muncul di depan orang luar. Anak-anak surgawi yang dia asuh secara diam-diam belum pernah melihatnya secara langsung. Saat Lin Yan duduk di singgasana Kaisar Langit di Aula Lingqiao, ekspresinya sedikit berubah dan sosoknya berkedip-kedip. Di benua Lingxuan, dia muncul di desa manusia biasa. Di ujung lain desa, seorang wanita parubaya berlutut di tanah, terus berdoa memohon berkat Tuhan. Ada raut khawatir di wajahnya. Berbaring di depan wanita petani itu adalah seorang remaja. Tidak diketahui apakah remaja itu masih hidup atau sudah meninggal. Matanya tertutup rapat. Di istana surgawi, melihat remaja ini tergeletak di tanah, tatapan semua orang langsung beralih ke Lin Feng. Mata Lin Feng langsung melebar juga. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Kaisar Langit tahu tentangku? Pada saat ini, Lin Feng tertegun. Dirinya yang lebih muda muncul di layar saat ini. Dia segera mengenali dirinya sendiri, dan semua orang di sekitarnya juga melakukannya. Lin Feng juga diasuh oleh Kaisar Langit. Lin Feng memiliki begitu banyak senjata abadi padanya dan memiliki banyak pertemuan kebetulan. Jelas bahwa itu semua diberikan oleh Kaisar Langit. Itu tidak benar. Kami dipandang oleh Kaisar Langit karena kami memiliki fisik yang istimewa, tetapi apa yang memberi Lin Feng hak? Ketika dia masih remaja, dia hanya manusia biasa, dia bahkan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, jadi bagaimana mungkin Kaisar Langit memandangnya? Mendengar suara-suara bergumam datang dari sekitar, Lin Feng hampir marah karena marah. Omong kosong, aku bisa sampai sejauh ini sendirian. Itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Langit. Lin Feng yang tidak senang menatap tajam ke sekeliling. Namun teriakan kerasnya tidak berpengaruh. Bahkan permaisuri asing yang duduk di singgasana Kaisar Langit berkata sambil tersenyum, Lin Feng, apa yang sangat kamu cemaskan? Terus awasi untuk mengetahui apakah mantan Kaisar Langit diam-diam membantumu atau tidak. Mata Lin Feng memerah. Dengan wajah pucat, dia menganggukkan kepalanya. Tidak peduli apa masalahnya, dia menolak untuk mempercayainya. Bagaimana jika Kaisar Langit berada di balik semua pertemuannya yang kebetulan? Bukankah itu akan menghancurkan semua harga dirinya? The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 108 bahasa Indonesia. Kerutan menyebar di wajah Lin Yan saat dia melihat wanita petani di bawah. Tatapannya segera tertuju pada batu merah tua di tangan wanita petani itu. Beberapa batu merah kecil berserakan di sekitar wanita petani itu. Awalnya ada sepotong batu merah tua yang dihancurkan oleh wanita petani itu. Lin Yan, kamu tiba-tiba datang ke sini karena batu ini. Liontin giok yang tergantung di pinggang Lin Yan mengeluarkan suara. Saat Lin Yan mengangguk dengan ekspresi nostalgia di wajahnya, dia berkata, ya. Ribuan tahun telah berlalu sejak aku memberikan batu ini kepada Putri Dr. Qin, aku tidak pernah mengira batu ini akan benar-benar muncul kembali. Putri Dr. Qin, kata-kata inilah yang langsung menarik perhatian orang banyak. Karena orang-orang dari seluruh benua Lingxuan belum melihat ingatan Kaisar Langit yang lebih muda, mereka tidak tahu siapa Putri Dr. Qin, tidak seperti para kultivator di Balai Lingqiao Istana Surgawi. Ketika Kaisar Langit masih muda, Dr. Qin pernah menyelamatkan nyawanya dan suster Xiao Yanran. Kaisar Surgawi kemudian melarikan diri dari tanah terlarang kuno yang sepi dan mengunjungi Dr. Qin. Namun, Dr. Qin sudah meninggal karena luka dalam saat itu. Ada ekspresi simpati di wajah orang-orang di sekitar Lin Feng. Meskipun mereka diasuh oleh Kaisar Langit dan berhutang banyak padanya, bagaimanapun juga dia tidak menyelamatkan hidup mereka. Namun, Lin Feng berbeda. Nyawa Lin Feng bahkan diselamatkan oleh Kaisar Langit. Tapi kemudian, Lin Feng memimpin orang untuk bertarung di Istana Surgawi dan membunuh Kaisar Langit. Ini adalah tindakan serigala bermata putih di sini. Karena pemandangan ini juga dilihat oleh semua orang di benua Lingxuan, bagaimana mungkin Lin Feng masih berjalan di benua Lingxuan setelah ini? The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 109 bahasa Indonesia. Di dalam layar di langit, setelah menghidupkan kembali remaja itu di tanah, Lin Yan memandangi wanita petani di depannya dan bertanya dengan ragu, batu di tanganmu, dari mana kamu mendapatkannya? Melihat putranya hidup kembali, wanita petani itu sangat senang hingga dia hampir berteriak. Namun, ketika dia mendengar pertanyaan Lin Yan, wajahnya muncul kembali dengan gentar, dan dia berkata, Yang Mulia Abadi, batu ini adalah pusaka keluargaku. Kami diberitahu bahwa jika seseorang menghancurkan batu ini, kami dapat mengundang Yang Abadi, Yang Mulia Abadi, mungkinkah kamu? Wanita petani itu menatap Lin Yan dengan mata lebar seolah dia menyadari sesuatu. Lin Yan, bagaimanapun, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya diturunkan sebagai pusaka keluarga dengan pesan semacam ini. Kecuali jika keturunan Tabib Qin mempercayainya, batu itu tidak akan terawatkan sampai sekarang. Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatap wanita petani di bawah. Nama aku Lin Yan, aku diselamatkan oleh leluhur kamu di tahun-tahun awal aku dan berutang budi padanya. Aku pernah berjanji bahwa selama keluarga kamu menghancurkan batu ini, aku pasti akan muncul dan memberikan apa yang mereka inginkan. Tiba-tiba, emas dan perak muncul dari udara tipis saat Lin Yan melambaikan tangannya. Pada masa itu, Putri Dr. Qin sangat menyukai benda-benda emas dan perak.
Mata wanita petani itu langsung berbinar saat melihat emas dan perak di tangan Lin Yan. Dengan menggunakan uang ini, dia bisa pindah ke kota terdekat dan menikmati kebahagiaan selama sisa hidupnya. Wanita petani ini, bagaimanapun, menunjukkan kebijaksanaan melebihi nenek moyangnya saat ini. Setelah melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Yan, matanya berbinar, dan dia bertanya, "Yang mulia abadi, bisakah kamu membiarkan anakku menjadi dewa juga? Apakah kamu ingin dia memulai jalur kultivasi?" Lin Yan menelusuri kembali tatapannya pada remaja yang baru saja dia selamatkan. Remaja itu memiliki fisik rata-rata, meski usianya masih muda, tendon dan uratnya belum memiliki dasar yang kokoh. Yah, berkultivasi tidak akan menjadi masalah baginya. Tiba-tiba, mata wanita petani itu berbinar, dan dia menambahkan, "Aku tidak ingin putra aku sekuat Tuan Lin. Dia memiliki setengah dari kekuatan Tuan sudah lebih dari cukup." Melihat mata wanita petani itu, Lin Yan merenung sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah, karena kamu telah mengatakannya, aku akan membantunya memulai jalur kultivasi. Adapun seberapa jauh dia bisa maju dalam masa depan, itu tergantung padanya." Lin Yan mengulurkan tangannya, mengeluarkan panduan kultivasi Qi dari celah luar angkasa, menyerahkannya kepada wanita petani di depannya, dan menginstruksikan, "Saat putramu bangun, kamu bisa mengajarinya berlatih teknik ini terlebih dahulu. Dan ketika dia mendapatkan beberapa hasil, dia secara alami akan memiliki peluang baru." Meski penuh keraguan, wanita petani itu tetap mengambil panduan kultivasi Qi dari Lin Yan. Pada saat dia mengangkat kepalanya lagi, Lin Yan, di depannya, sudah menghilang tanpa jejak. "Abadi, dia benar-benar abadi," wanita petani itu berteriak kegirangan. Remaja di depannya mengerang dan bangun saat ini. "Putra," wanita petani itu sangat senang saat dia pergi dan membantu putranya. Segera, wanita petani itu menemukan bahwa putranya tampaknya telah melupakan banyak hal dan bahkan tidak dapat mengingat namanya. Namun, dia tidak peduli tentang ini. Sebaliknya, dia merasa putranya telah mengalami kelahiran kembali. "Di masa depan, anakku akan menjadi guru ilahi. Nama Goudan pasti tidak bisa lagi digunakan, karena gurunya adalah Lin Yan. Mulai sekarang dia akan dipanggil Lin Feng." Wanita petani itu melihat pohon maple besar di samping dan segera menamai putranya. Di benua Lingxuan, Lin Feng, apakah anak muda ini sebenarnya bernama Lin Feng? Mungkinkah prajurit muda Lin Feng yang baru saja memberontak melawan Kaisar Langit? Dia pasti orangnya, hanya ada beberapa orang bernama Lin Feng di seluruh benua Lingxuan. Hidup Lin Feng diselamatkan oleh Kaisar Langit, tapi dia masih ingin menentang Kaisar Langit. Apakah ini tidak terlalu kejam? Dengan ekspresi aneh, ratusan kultivator menatap layar di atas. Mengikuti adegan yang berlangsung di layar, pendapat mereka mulai bergeser. Bagi mereka, tampaknya tidak dapat dipercaya bahwa Kaisar Langit mengasuh para anggota aliansi Kaisar Langit yang anti-surgawi. Kaisar Langit membudidayakan mereka sehingga mereka bisa menjadi Kaisar Langit berikutnya. Jadi apakah itu berarti mereka membentuk aliansi anti-Kaisar Langit dengan persetujuan diam-diam dari Kaisar Langit? Itu pasti, jika tidak, dengan kemampuan Kaisar Langit, apakah dia akan membiarkan orang-orang yang menentangnya ini muncul di bawah hidungnya? Jika semua ini berada di bawah kendali Kaisar Langit, dia pasti tidak akan dibunuh oleh cermin harta karun Linglong, kan? Aku tidak peduli lagi dengan orang-orang ini, aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan Kaisar Langit sekarang. Hati banyak orang mulai berdebar saat kerumunan bergumam di antara mereka sendiri. Dari pemandangan saat ini, tampaknya situasi Kaisar Langit di masa depan akan sangat buruk. Mata mereka terpaku pada layar di atas. Keinginan putus asa mereka adalah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Kaisar Langit. Di dalam layar di langit, ketika Lin Feng terbangun, ibunya memaksanya untuk berlatih manual kultivasi Qi. Namun, usianya sudah lebih dari 10 tahun, dan setiap kali dia berlatih, dia berteriak kesakitan. Kemudian, dia mengamuk, menolak untuk berlatih manual kultivasi Qi. Melihatnya bersikap seperti ini, ibunya mau tidak mau ingin memukul pantatnya. Di Istana Surgawi, Aula Ling Qiao. Saat kerumunan memandang Lin Feng, mata mereka menjadi semakin aneh. Lin Feng sering berbicara tentang banyak pertemuan kebetulan di masa lalu. Mereka belum pernah melihat Lin Feng dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan Lin Feng, selanjutnya, dia akan menemukan ginseng roh berusia 10.000 tahun, dan dengan bantuan itu, dia memperluas tendon dan pembuluh darahnya, yang memungkinkan dia untuk melanjutkan kultivasinya. 10 ginseng roh berusia 1000 tahun pasti juga diberikan oleh Kaisar Langit. Dalam hati mereka, banyak orang bergumam sendiri. Tidak perlu menyalahkan mereka karena mengetahui hal ini. Lin Feng biasanya membual tentang pertemuan aneh yang dia alami. Tidak dapat disangkal bahwa semua orang iri. Mereka sekarang bisa melihat bahwa apa yang ditemui Lin Feng tidak lain adalah omong kosong. Kaisar Langit sedang memberinya makan. Memang, Lin Feng terlalu beruntung. Begitu mereka memikirkan banyak pertemuan aneh yang disebutkan Lin Feng, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tendon dan pembuluh darah Lin Feng disembuhkan, dan dia kemudian mengalami kemacetan, seperti yang diharapkan semua orang. Di Aula Ling Qiao, Lin Yan melihat situasi yang dihadapi Lin Feng. Melihat Lin Feng gagal, Lin Yan menggelengkan kepalanya, dan ginseng spiritual berumur 10.000 tahun muncul di tangannya, dan dia dengan santai melemparkannya. Ginseng roh 10.000 tahun ini segera mendarat di depan Lin Feng. Hanya setelah Lin Feng memakan ginseng spiritual berusia 10.000 tahun ini, dia benar-benar memulai jalur kultivasi. Tapi ini belum semuanya. Setiap kali Lin Feng dalam masalah, Lin Yan, di dalam Aula Ling Qiao, tidak bisa menahan cemberut. Tapi tetap saja, dia dengan santai mengambil harta karun dan menjatuhkannya. Kultivasi Lin Feng berjalan lancar, berkat pemberian makan yang tepat. Tubuhnya penuh dengan harta. Ada beberapa kesempatan ketika Lin Yan tidak ingin peduli dengan Lin Feng. Lin Yan masih menggertakkan giginya dan terus makan dengan presisi saat dia mengingat saat Dr. Qin membantunya. Kaisar Langit telah melemparkan beberapa senjata abadi di sini. Akan sangat bagus jika aku mendapatkannya juga. Dia mendapatkan perawatan putra yang lebih muda. Sebelumnya, aku cemburu pada anak-anak surgawi itu karena dibudidayakan dengan hati-hati oleh Kaisar Langit. Tetapi dibandingkan dengan Lin Feng, mereka adalah putra yang dianggap paling baik. Jika bukan karena asal-usul Lin Feng yang tidak bersalah, aku khawatir semua orang akan curiga bahwa ini adalah anak haram Kaisar Langit.
Di benua Lingxuan, sementara Lin Yan terus-menerus dan tepat memberi makan Lin Feng, kerumunan itu dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Dengan keberadaan yang tak terkalahkan seperti Kaisar Langit, membuang harta surgawi sesekali, mereka takut bahkan seekor babi pun dapat dibudidayakan menjadi abadi. Di dalam aula Ling Qiao, Lin Feng benar-benar membeku saat ini. Meskipun kultivator lain di sekitar Lin Feng memandangnya dengan simpati, mereka juga mulai mengungkapkan ekspresi yang lebih gelisah saat layar di langit berubah. Sudah hampir waktunya, Kaisar Langit akan segera menyerang kita, memaksa kita bersatu untuk melawan Kaisar Langit, jangan membuat kesalahan lagi. Cobaan dan kesengsaraan di masa lalu semuanya dipandang oleh mereka sebagai kemuliaan mereka. Bertahan dari serangan Kaisar Langit yang telah mereka bicarakan, sungguh luar biasa. Tapi sekarang, mereka agak mati rasa, mereka bahkan lebih khawatir tentang kejutan apa lagi yang menanti mereka. Jika itu terjadi, bukankah mereka akan kehilangan muka? Mereka tidak akan pernah bisa pulih jika itu terjadi. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 110 bahasa Indonesia. Lemah, terlalu lemah, sepertinya aku harus menekan mereka. Lin Yan menatap anak-anak surgawi yang dia asuh dengan ekspresi sedingin es. Meskipun memberi mereka banyak harta, tidak ada anak surgawi yang berhasil naik ke alam abadi. Lin Yan sangat kesal dengan ini. Tangkap para kultivator ini. Lin Yan memerintahkan Jenderal Istana Surgawi setelah merenung sejenak. Lin Yan memutuskan untuk menjadikan anak-anak surgawi target Istana Surgawi untuk memaksa mereka berkultivasi lebih cepat. Di Istana Surgawi, Aula Ling Qiao, anak-anak surgawi menatap layar dengan wajah pahit. Jadi itulah yang terjadi. Mereka sudah lama curiga bahwa Istana Surgawi sengaja menganiaya mereka. Setelah melihat sendiri alasannya, mereka merasakan emosi yang campur aduk. Itu tidak akan seefektif jika Lin Yan memilih metode lain. Tuan mereka, Kaisar Langit, harus memberi mereka alasan untuk menjadi lebih kuat karena mereka terlalu lemah. Hentikan, jika ini terus berlanjut, bukankah semua orang akan menganggap kita sampah? Anak-anak surgawi tertekan pada saat ini. Mereka pernah sangat bangga dengan bakat, kultivasi, dan pencapaian mereka. Selain itu, mereka yakin bahwa mereka tidak akan terkalahkan di seluruh benua Lingxuan. Namun, ketika ingatan Lin Yan tentang Kaisar Langit terungkap, ternyata itu adalah sampah. Mereka hanya berharap hal seperti itu tidak akan terus muncul di layar dalam waktu dekat. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan dianggap sebagai sampah di seluruh benua Lingxuan. Di atas Istana Surgawi, nyala api menutupi tubuh Ratu Iblis saat dia menembus lapisan ruang di langit. Xiao Yanran, Xiao Mei, dan bahkan Teng Gang mengikuti di belakangnya. 4 pembangkit tenaga tingkat abadi, dengan aura yang tak tertandingi, dengan panik merobek lapisan ruang. Mereka tahu gerbang perunggu terletak di ruang dalam di atas Istana Surgawi. Itulah mengapa mereka ada di sini, ingin menemukan gerbang perunggu secepat mungkin. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencari melalui ruang, mereka tidak dapat menemukan jejak sedikit pun dari gerbang perunggu itu. Meski begitu, mereka tidak akan menyerah. Ratu Iblis tampak sengsara saat darah menodai apinya. Berusahalah lebih keras, mungkin di saat berikutnya, kita akan menemukan gerbang perunggu. Namun, Xiao Yanran, yang berada di belakangnya, mau tidak mau menghentikan gerakannya saat ini melihat layar di atas. Layar di atas dengan jelas menunjukkan adegan Lin Yan menuju ke Infernal Fire Domain. Ini adalah saat kakak akan mengambil tulang tertinggiku. Xiao Yanran tampak murung. Dia percaya Lin Yan mengambil tulang tertinggi demi dirinya. Setelah merenung, dia menyadari bahwa dia telah membenci Lin Yan selama ribuan tahun untuk tulang tertinggi ini. Xiao Yanran merasakan sakit seolah jantungnya ditusuk dengan pisau, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mengapa dia baru menemukan kebenaran sekarang? Akan lebih baik jika dia mengetahuinya lebih awal, bahkan beberapa hari sebelumnya. Hati Xiao Yanran dipenuhi dengan keputusasaan dan kehilangan. Perasaan putus asa dan kehilangan yang dia rasakan segera terwujud menjadi semburan ki di tangannya. Hancurkan gerbang itu, semua orang hancurkan gerbang sialan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan beberapa orang mengaduk langit.